sampai besok mau wisuda itu saya belum mendapatkan nama saya. Pagi-pagi nggak tahu kenapa saya menyampaikan ke Suwargi Gustijoyo, ke Kanjeng Ratu Hemas bahwa Wironegoro. Salam Rahayu. Melanjutkan edisi sebelumnya, tamu-tamu kita adalah para mantu dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menjadi bagian dari keluarga keraton tentunya menjadikan sesuatu hal yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya oleh bapak-bapak kita ini. Simak terus perbincangan kita kali ini dalam podcast Rembug Roso Putri Kedaton edisi Mantu-Mantu Dalem. Nah, menjadi pasangan dari putrinya Ngerso Dalem ke-10. Otomatis kan para mantu dan wayah, maksudnya cucu-cucu itu kan mempunyai seperti tanggung jawab untuk menjaga keraton. Nah, bagi para mantu nih, bagaimana caranya agar anak-anak kita, ya kan, itu masing-masing dapat memahami budaya Jawa, karena keraton itu kan jadi sentral dari budaya Jawa, dan biar tidak pudar kita kan mempunyai tanggung jawab untuk tetap melestarikan budaya Jawa itu. Gimana? Mungkin dari kalian seperti apa ya toh? Mungkin Noto kan yang ada di keraton bagian Krido Martowo ya. Ya, mungkin dari situ. Bagian Krido Martowo kebudayaan. Diawali oleh Noto dulu, gimana cara memahamkan ke anak-anak? Karena anak saya si Suryo itu masih kecil, jadi kan kita belum bisa dialog sama dia. Nanti kalau udah besar mungkin kita bisa dialog, tapi sebelum bisa dialog, yang bisa dia lakukan dan yang bisa kita lakukan adalah menjadi tulodo. Jadi dia hanya bisa melihat, observasi gitu kan kita tidak bisa ngasih pengertian, tapi dia melihat, observasi gitu. Jadi kalau kita memberikan teladan seperti ini loh nak, berpakaian Jawa seperti ini. Kadang-kadang juga saya ajak ke sowan ke keraton, karena masih kecil dia juga nggak pernah menolak sih. Saya kalau sowan ke keraton harus pakai busana peranaan gitu. Dia juga jadi mau. Kecil-kecil udah pakai peranaan ya. Kecil-kecil udah pakai peranaan begitu kan. Terus sebisa mungkin saya juga kalau komunikasi sama Suryo itu menggunakan bahasa Jawa. Dan kadang-kadang lebih ngerti gitu, karena Suryo tuh kalau dibilang mimik gitu belum tentu ngerti, tapi kalau ngunjuk itu langsung cari botolnya gitu. Jadi sebenarnya menurut saya seperti itu, awalnya dari situ. Tapi kemudian kalau sudah mulai besar dan bisa diajak dialog, ya kita harus memperbanyak dialog, karena kadang-kadang kan dari observasi itu kemudian mereka timbul pertanyaan. Nah, kalau mereka timbul pertanyaan itu adalah momen buat kita untuk memberikan penjelasan-penjelasan supaya hal ini menjadi sesuatu yang menarik buat mereka. Ini putranya Yudonegoro sama Bendoro misalnya, itu sangat tertarik sekali sebenarnya sama kebudayaan Jawa ya, senang nari dan sebagainya. Karena pernah pentas juga kan, ya, pernah pentas juga di keraton. Itu betah. Jadi kalau misalnya Jeng Nisaka mau ikut momo nggak, mirsani beksan di Kasatrian gitu, itu kadang-kadang sampai jam 12 malam dia betah. Dan saya juga minta kalau sama momo mirsani beksan pakai Jeng pakai sabuk wolo gitu dan dia mau gitu. Nah yang seperti ini kan nanti akhirnya akan tertanam bahwa menggunakan busana Jawa, berbicara bahasa Jawa, unggah-ungguh bahasa Jawa itu bukan beban. Harapannya seperti itu. Itu bukan jadi beban tapi menjadi suatu kebanggaan. Iya. Kalau misalnya Mas Wiro gimana? Jadi ketika saya itu punya tugas jadi pengageng Parentah Ageng yang mengelola sekitar 3.000-an abdi dalem, itu 18 atau 19 tahun yang lalu ya. Jadi saya melalui masa ketika pengageng Panitro Puro itu Suwargi Gustijoyo, sekarang lalu Jeng Kirono, terus berarti kan ini ada 3 generasi nih. Generasi Suwargi Gustijoyo, kita, dan wayah Ngerso Dalem kaping sedoso. Nah, saya senang banget lihat Jeng Hayu, Mas Noto itu melakukan transformasi bagaimana istana itu sekarang diminati oleh millennials gitu ya. Saya nggak usah memperlihatkan contoh-contohnya apa dan sebagainya. Memang harus begitu.
tanpa meninggalkan dasar-dasar yang ditanamkan dan dijadikan pakem, peranatan dan sebagainya oleh leluhur kita. Semua mantu itu kan dari Jawa nih. Ya. Nah, cuman Yudonegoro aja yang bukan orang Jawa kan. Nah, bagaimana Yudonegoro masuk ke dalam lingkungan kami itu dengan budaya yang berbeda, dan bagaimana ke anak-anaknya juga gitu. Nilai-nilai apa yang kira-kira bisa ini sebagai contoh? Menarik Mbak, saya emang asli saya Lampung Mbak, tapi saya lahir dan besar di Jakarta. Kuliah, bekerja pun di Jakarta. Jadi saya kalau dibilang menetap di Yogyakarta itu cuma sebagai turis saja dulu Mbak. Cuman jalan-jalan aja di Malioboro, di Museum Keraton. Oh, berarti pernah masuk Museum Keraton ya waktu jadi turis dulu ya? Waktu SD Mbak. Waktu SD. Iya. Oh ya. Setidaknya pernah masuk lah. Pernah masuk. Iya. Jadi awalnya waktu saya pacaran dengan Bendoro, memang sebelumnya itu emang dikasih informasi atau ilmu tentang budaya Jawa. Pertama kali saya ingat saya masuk di budaya keraton itu waktu mubeng benteng. Bentengnya. Mubeng benteng. Nah, itu nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki. Saya muter di situ, terus saya tanya juga dengan Bendoro ini seperti apa, dan saya benar-benar tidak tahu menahu terkait budaya Jogja, karena ya balik lagi saya besar di Jakarta. Terkait Nisaka juga ya kebanyakan juga ya bubunya juga yang mengajarkan Mbak. Kadang-kadang kalimat kosakata Jawanya malah Nisaka yang lebih banyak daripada saya Mbak. Iya. Jadi diajarin bahasa Jawa dari anaknya. Dari anaknya, karena ya balik lagi karena deket sama bubu dengan dengan eyangnya juga. Terus musik Jawa juga kadang-kadang saya nanya, Nisa lagu apa itu? Lagu ini loh Bi, biasanya Momo pakai ini loh Bi nyanyinya. Jadi saya yang diajarkan sama anak saya ya balik lagi karena saya besar di Jakarta dan Nisaka lahir juga saya posisi di Jepang, terus tugas di Jakarta, sehingga Nisaka malah lebih paham dengan budayanya. Ya, Dan Nisaka untungnya ini ya seneng tarian dan lain sebagainya kan. Nari dan nyanyi suka Nisaka. Kalau Radityo sekarang kalau joget seneng juga sebenarnya. Iya. Jadi kalau sekarang ini sering Mas? Biasanya Mas Nisaka Radityo lihat? Wayang Wong. Iya, itu sering. Kadang-kadang melihat langsung diperagain Mbak. Tiba-tiba kaki tangannya gitu loh Mbak. Kaget juga saya. Nggak sekedar nonton aja tapi diperagakan juga di depan TV. Kira-kira budaya apa yang budaya keraton apa yang membuat Yudonegoro itu berkesan? Begitu tahu misalnya kan begitu masuk kan otomatis kaget dong dengan segala apa yang ada aturan dan sebagainya, tidak pernah terfikirkan gitu loh. Nah, kira-kira ada nggak yang berkesan atau saya dulu tuh tidak pernah terfikir kalau saya harus seperti ini misalnya gitu, atau tidak pernah saya tuh mempunyai nama Jawa lah misalnya gitu, karena kan begitu masuk sebagai mantu dalam kan dari perubahan nama dan sebagainya kan begitu kan, itu kan berubah. Nah, kira-kira gimana? Kalau flashback Mbak, kalau sedikit boleh cerita, waktu Mas Wironegoro ini menikah Mbak, kebenaran saya masih kuliah Mbak. Jadi lagi nongkrong di tempat bubur kacang ijo, dan di situ kan beliau meriah Mbak pernikahannya, semua stasiun TV, semua stasiun TV. Saya cuma bergumam aja, gede juga ya pernikahan anak raja seperti itu Mbak. Tapi saya nggak tahu 9 tahun kemudian saya ada di situ juga. Nggak terfikirkan ya? Nggak terfikirkan, emang misteri Mbak. Jadi misteri ilahi Mas. Jadi pada saat itu saya pernikahannya seperti itu ya, besar ya. Adatnya, budayanya seperti itu Mbak. Sehingga pas di 2011 itu saya flashback lagi, kok baru 9 tahun yang lalu 9 tahun yang lalu saya melihat Mas Wiro menikah, dan saya di 2011 saya ada di posisi itu. Jadi suatu hal yang nggak saya bayangkan. Itu aja nggak saya bayangkan, apalagi dapat nama gelar, terus ada di keraton. Itu saya nggak membayangkan sama sekali Mbak gitu. Cuman mengalir aja. Terus kalau
terkait budaya apa yang ini ya semua yang ada di keraton ya saya ya menyenangi aja Mbak semuanya. Berkesan semua. Ini kan nganu ya, begitu menjadi mantu dalam. Nama asli kalian itu kan istilahnya diganti. Diambil oleh Narso Dalem, diberikan nama baru. Seperti KPH Wironegoro. Kebetulan saat ini Purbo tidak bisa hadir di sini karena ada kesibukan, sehingga ya seperti KPH Purbo Diningrat, KPH Notonegoro, KPH Yudonegoro juga kan gitu. Nah, sewaktu memilih nama itu, apa yang ada di pikiran kalian? Gini ya, sebetulnya melepaskan nama itu bukan sesuatu yang mudah Mas ya. Melepaskan nama yang diberikan orang tua kita dari kita lahir, gitu kan. Kemudian harus direlakan karena untuk diganti. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Apalagi buat kami, Mas Viro sama saya juga sama Dimas Yudo kan hidup di luar keraton. Jadi kan kita tidak tahu, kalau yang di dalam keraton tuh selalu tahu, oh ini nama ini begini artinya ini. Kalau kami kan tidak tahu, tiba-tiba harus cari sejarahnya juga kan. Nama-nama kalian itu kan bukan nama baru kan. Iya, jadi kan kita tidak tahu. Tapi pada waktu itu sih kalau saya sih waktu itu nganu ya, udah pasrah bongkoan lah, mau diparingi mau diparinginya apa ya sudah. Saya tuh sampai terakhir mau di wisuda pangeran itu saya masih belum tahu kok asmonya apa. Kan ada beberapa alternatif kalau nggak salah waktu itu ya, ada beberapa alternatif. Jadi taunya ya pas dibacakan. Oh gitu. Kan bukannya seharusnya memilih. Enggak. Kalau saya dikasih 5. Oh, dikasih 5. Kasih 5 nama sih. Enggak. Karena kamu pasrah bongkoan itu. Kan waktu itu saya nggak di Indonesia. Oh iya. Jadi cuma pulang sebentar langsung di wisuda kan. Beliau terima jadi aja. Jadi terima versi ya. Tahu beres aja. Oke. Oh iya, waktu itu Nota masih di Amerika ya waktu itu ya. Nah, kalau Mas Wiro sebagai mantu pertama dan lama nih ya gitu, dulu masih inget nggak dulu waktu mau? Inget banget. Waktu mau menyandang KPH Wironegoro itu gimana? Terus boleh agak dielaborasi sama silakan ya, karena kesempatan silakan. Ini kan kita nggak pernah, jarang loh ngomong gini. Oh ya, oke. Mau nggak silakan. Oke, kalau Yudonegoro ini kita tahu orang Lampung, tapi kita jangan berusaha untuk menghilangkan kelampungannya. Betul. Iya. Ya. Oh betul, udah nggak makan durian juga kita. Artinya dia sudah jadi Noto Yudonegoro, terus harapannya bisa mingle dengan kebudayaan di istana, di masyarakat, sehingga bisa berperan sesuai dengan namanya. Dan kebetulan kalau saya boleh cerita, nama kecil saya itu komplit ya. Raden Mas Haji Niko Mesa Yuda, gelar pendidikan MSc. Niko tuh simpel banget. Ibu saya namanya Nini, bapak saya Sujatmoko Niko. Simpel banget. Ya? Mesa Yuda itu mes, Yuda itu perang. Jadi saya tuh brojol waktu bapak saya tuh perang di Timur Timur. Jadi pembawaan nama itu konsekuensinya sudah deh. Ciliane sebelum nikah ya suka gelut, ada keluarga diganggu ya maju frontal gitu ya. Dan ya harapannya Mas Yudonegoro ini, saya senang banget Yudonegoro sekarang sudah di Jogja gitu ya. Jadi keluarga besar Narso Dalem, Kanjeng Ratu Hemas itu sudah komplit gitu ya. Para putri dalam, mantu, wayah berkumpul dan sebagainya, walaupun kita masih mobile dan sebagainya, tapi kehadiran Yudonegoro di Jogja ini saya senang, kita tambah komplit. Narso Dalem, Kanjeng Ratu tambah bahagia dikelilingi putra mantu dan cucu-cucunya. Tapi Yudonegoro harus melorot filosofinya Yudo itu sebagai perang. Tapi perangnya bukan perang zaman dulu, zaman Diponegoro, zaman Suwargi. Perangnya sekarang harus menggunakan filosofi ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sama sugih tanpa bondo. Jadi peranglah dalam diam, peranglah dalam langkah-langkah yang mungkin Yudonegoro belajar
lebih dalam tentang itu. Lalu kalau cerita soal nama Wironegoro ya, jadi ketika itu Ngerso Dalem memberikan pilihan 12 nama. Apa itu Mas? Coba sebutin satu-satu. Pokoknya belakangnya ada Kusumo, ada Ningrat, ada Winoto. No, nggak ada. Pokoknya ada Kusumo, ada Ningrat. Yang ini, dua ini aja saya ambil. Ya mungkin tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin terlalu sudah banyak yang menggunakan nama Kusumo. Kalau Ningrat itu saya quote on quote itu saya tidak terlalu nyaman karena saya tahu sekali bahwa tahta untuk rakyat itu I have to be someone yang nggak dilihat masyarakat itu dari namanya aja Ningrat. Saya nggak pengen punya batas sama masyarakat saya. Sehingga saya matur ke Kanjeng Ratu ini belum ada yang cocok loh. Terus sudah gitu ya udah saya tuh ditemani sama Kanjeng Ratu keliling keraton, ketemu Kepara, ketemu Kanjeng Pujan dan sebagainya. Itu untuk ada ide apa diberikan juga nggak ini. Sampai besok mau wisuda itu saya belum dapatkan nama saya. Tapi gitu. tiba pagi-pagi nggak tahu kenapa saya matur menyampaikan ke Suwargi Gusti Joyo, ke Kanjeng Ratu Hemas bahwa Wironegoro. Oh gitu. Kalau ditanya dari siapa, saya nggak bisa jawab. Oke. Datangnya pagi itu. Oh gitu. Nah kalau Yudo sendiri gimana? Karena kan kalau Noto tidak tahu, taunya ya waktu dibacakan. Kalau Mas Wiro kan juga paginya baru. Nah kalau Yudo gimana? Tapi Mas Wiro minta ya nama Wironegoro ya? Enggak. Aku paginya itu bangun tidur mau wisuda jam 11, aku bilang ke Suwardi Gusti Joyo, Romo bilang ke Kanjeng Ratu Wironegoro. Nah, berarti Mas Wiro minta ke sana, namaku Wironegoro begitu kan? Minta kepada? Oh iya, menyampaikan karena itu juga kan nama yang cocok untuk pangeran, yang tepat, yang terap dan sebagainya. Dari beberapa pilihan itulah ya. Tidak ada di pilihan itu paginya saya dapetin gitu. Kalau Yuto gimana? Ya jadi saya dikasih 5 nama Mbak dan disuruh memilih. Nah pada saat itu kan saya belum tahu 5 nama ini apa, sejarahnya apa, sehingga saya diskusi dengan istri saya, sehingga limanya itu backgroundnya apa aja, terus dia ini ngapain aja. Ya karena saya balik lagi bukan orang Jawa, saya diskusi juga dengan atasan saya pada saat itu. Akhirnya ya balik lagi saya sempat tahajud Mbak. Tahajud minta nama tersebut itu seperti apa, yang mana yang cocok lah dengan karakter. Betul. Terus akhirnya feeling saya kuat di Wironegoro Mbak. Makanya di saat itu saya langsung ke istri saya milihnya Wironegoro saja. Iya, dengan backgroundnya Wironegoro, dengan kapasitasnya Wironegoro zaman dulu, sejarahnya Wironegoro yang lebih dekat gitu ya, ya Wironegoro itu, sehingga saya memilih dan yakin memilih nama tersebut. Oke. Ini aku mau nanya nih ya, momen yang paling diingat sewaktu setelah upacara pernikahan atau sebelum menikah atau mungkin saat-saat ini, apa yang paling diingat pesan-pesan dari Ngerso Dalem? Jadi pesan beliau itu ada 3 yang tertanam di pikiran, hati, sama laku saya sampai hari ini dan insya Allah selamanya itu. Yang pertama itu adalah ketika hari pertama menikah. Hari pertama ini dulu ya, malam apa tuh? Malam pertama ya, hari kedua atau hari ketiga gitu deh ya. Beliau nimbali saya terus menyampaikan secara singkat saja bahwa Mas putri pertamaku Jeng Pembayun ya. Iya waktu itu. Tuh jangan diboyong ke Jakarta karena saya memerlukan, Permaisuri Dalem memerlukan, istana memerlukan, masyarakat memerlukan. Waktu itu kan semua kegiatan saya baik usaha, sosial, keluarga, pertemanan dan semuanya ada di Jakarta itu ya karena dedikasi cinta saya sama istri tak tinggal ke kabeh. Sehingga saya memulai hidup saya dari nol, even
saya nggak bawa apa-apa lah. Nah, ke Jogja pun paringi bapak ibu itu rumah, itu mungkin modal untuk tinggal aja, dan yang lainnya saya patuh kepada Ngarso Dalem sehingga saya memulai kehidupan di Jogja. Lalu yang kedua itu beliau pernah menyampaikan bahwa, Mas, kalau besok aku bilang ke kiri itu belum tentu arahnya ke kiri ya. Begitupun kalau saya bilang ke kanan atau terus, belum tentu itu arahnya terus atau ke kanan. Nah, saya berusaha untuk paham. Kalau ngerti itu bisa nomor 2, nomor 3, nomor 4 karena bisa belajar. Paham itu kan bicara di dalam diri kita. Berarti yang saya hadapi ini adalah pembicaraan bapak mertua saya sebagai seorang raja. Sehingga saya harus punya kemampuan, punya tafsir. Karena beliau sebagai raja itu tafsirnya bisa ribuan. Karena beliau itu mengurusi makrokosmos, mengurusi mikrokosmos. Sehingga sampai sekarang pernikahan kami, saya menjadi mantu dalam 18-19 tahun ini, saya jarang melakukan apa-apa. Saya nggak akan matur nusul dalam apa-apa, nggak tahu bahasanya apa, telepati atau apa gitu. Saya paham lah sudah. Jadi saya memahami, saya nggak hanya jadi menantunya beliau, saya juga abdi dalamnya beliau. Dan yang saya senang dan maknyes di hati itu, karena saya di Jogja ini kan dulu saya anggap anak rantau gitu ya. Saya studi di Singapura, di Swiss, kembali di Inggris S2 saya, dan saya baru balik Jakarta dan kenalan dengan Jeng Sari gitu ya. Langsung saya pindah ke sini. Sehingga wajar ketika saya juga kadang kangen bapak ibu dan sebagainya, tanpa harus peluk-pelukan, tanpa harus dekat menggantikan posisi bapak ibu saya, Ngarso Dalem sama Kanjeng Ratu memberikan banyak sentuhan-sentuhan yang saya nyaman banget, sehingga saya nggak perlu kangen sama bapak ibu saya terlalu sering juga gitu loh. Ya kan bisa lo pulang sebelum pandemi kan, saya juga sering ke Jakarta, jadi saya senang banget atas itu. Terus yang ketiga, beliau pernah mengatakan, Mas, untuk khusus kamu, hati-hatilah kalau berbicara sama media. Jadi ya sampai sekarang saya agak bukan menjauh ya, tapi membatasi. Dan kalau memang ini interaksi pertama saya sama media dengan podcast Putri Kedaton. Jadi kira-kira itu. Iya. Oke, Mas Noto. Momen yang paling berkesan apa momen yang paling penting? Ya apa aja, berkesan dan penting boleh lah. Kalau yang paling berkesan tuh gini, jadi waktu kita habis menikah itu kan seminggu kalau nggak salah ya, seminggu sudah nikah kita kembali ke Amerika ya, kalau nggak salah ya, seminggu sudah nikah kembali ke Amerika. Karena kamu masih di Jakarta, di Amerika ya. Ya, saya masih di New York. Kebetulan Ngarso Dalem tuh ada acara juga di Washington pada waktu itu. Jadi kita sama-sama ke Washington, kemudian dari Washington kita naik kereta ke New York. Itu baru seminggu. Pas naik kereta ke New York tuh kan Ngarso Dalem lenggah, terus saya tuh naruh-naruhin tas gitu di atas. Pada saat saya berdiri naruh-naruhin tas tuh, Ngarso Dalem yang lenggah di bawah itu nunjuk-nunjuk perut saya gini. Nyut. Lah wong lagi seminggu kok wetenge wis ngene iki. Jadi udah sudah bergendut lah, sudah subur. Tapi memang waktu saya menikah itu berat saya itu kan cuma 78 ya. Pada waktu itu sudah 84 kalau nggak salah. Jadi dalam waktu cepat sekali itu naik. Seminggu ya. Naiknya itu makan apa aja itu kan. Nah, terus Ngarso Dalem tuh ngendiko, "Ya wis ora apa-apa" gitu. Nah, jadi sampai sekarang saya ayem gitu karena menurut Ngarso Dalem ya wis ora apa-apa. Lebu ya ora apa-apa. Bener, itu wong lanang itu kalau udah menikah pasti akan jadi gemuk karena hatinya merasa tentram, merasa nyaman. Gitu ya maksud. Jadi itu yang saya pegang. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngata-ngatain, "Wah, kok lemu." Nah, Ngarso Dalem ngendiko, "Ora apa-apa." Berarti perlu dipertanyakan. Itu yang saya pegang. Berarti perlu dipertanyakan bila setelah menikah itu malah tambah kurus ya. Nah, betul, itu pasti ada masalah itu. Oh, gitu ya. Itu momen yang paling berkesan. I gain 5 kg pandemi. Terus kalau momen yang paling penting begini, selama 1 tahun terakhir ini kan kita melakukan banyak sekali
inovasi-inovasi di keraton. Kita mengerjakan pameran sekaten dengan pertunjukan wayang orang dan sebagainya. Nah, pada saat ini kita melakukan hal seperti ini kan tentu saja ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Gitu. Ya. Nah, ini kan kalau di keraton yang kita pegang adalah pendapat Ngarso Dalem begitu. Nah, kemudian saya sering sekali matur sama beliau karena mendapatkan misalnya ada pro dan kontra dan polemik begitu, kemudian saya matur sama beliau. Kemudian beliau ngendikonya begini, ora apa-apa mas, ora apa-apa, maju wae. Dulu itu Suwargi Kaping Songo itu juga pernah menghadapi yang seperti ini. Jadi beliau punya ide, kemudian banyak orang lingkungan dalam keraton termasuk saudara-saudaranya yang kontra gitu. Tapi beliau maju terus. Tahu nggak idenya itu apa? Buatan kan saudara? Itu adalah Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada itu dulu ditentang habis-habisan karena menggunakan sitinggil dan sebagainya. Tentu saja saya bisa memahami pro dan kontra pada saat itu. Tapi yang Suwargi Kaping Songo itu maju terus. Dan hasilnya sampai sekarang kalau pada waktu itu tidak diperjuangkan untuk maju terus, kemungkinan kita akan jauh tertinggal. Karena Gadjah Mada itu universitas pertama, setelah Gadjah Mada berdiri barulah berdiri universitas lainnya. Kalau Gadjah Mada berdirinya telat ya yang lainnya ya melu telat gitu. Jadi beliau memberikan motivasi seperti itu. Menurut saya itu yang paling penting buat saya momen itu. Ya, karena perubahan-perubahan itu kan selalu ada. Terus. Monggo, Yudo. Ya. Karena saya mantunya Ngarso Dalem yang di luar Pulau Jawa, Mbak. Mungkin Ngarso Dalem melihat saya mungkin minder atau bagaimana. Saya sebelumnya itu di Suwiryo di Jakarta, Mbak. Itu ada Gusti Kanjeng Ratu Hemas, ada Ngarso Dalem. Mungkin dia melihat rasa khawatir saya. Ngarso Dalem bercerita. Saya nggak ngomong apapun, beliau langsung cerita. Dulu itu mantunya yang ke-9 itu banyak yang di luar Pulau Jawa, ada yang Sumatera, ada yang Kalimantan, ada yang ini. Nah, kalaupun saya di luar Pulau Jawa pun nggak masalah, Lampung pun tidak ada masalah, beliau bilang. Nah, saya juga nggak tahu tiba-tiba beliau bicara seperti itu. Ya mungkin beliau lihat saya ada rasa khawatiran seperti itu, Mbak. Jadi ya sekarang ini kamu jadilah diri sendiri, seperti itu, Mbak. Jadi dengan motivasi Ngarso Dalem seperti itu ya saya balik lagi percaya diri lagi, Mbak. Karena rasa khawatiran saya yang dimana ke Ngarso Dalem dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas ternyata secara nggak langsung dijawab tanpa saya bertanya, Mbak. Jadi di situ saya oke, kalau gitu makasih Ngarso Dalem. Itu sih Mbak yang berkesan, Mbak. Nah, sekarang ini kan putri-putri Dalem itu kan mempunyai tugas masing-masing di dalam keraton, ya kan? Dan beberapa dari mantu Dalem kan sementara ini kan baru Mas Wiro sama Notonegoro yang mempunyai peran di dalam. Tapi tidak mengingkari juga nanti yang lain juga akan mempunyai peran tertentu di dalam keraton. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, bagaimana kalian, karena ini yang sekarang perempuan-perempuan nih ya yang bertugas nih ya, bagaimana kalian mensupport istri-istri kalian dalam perannya mereka di dalam keraton, karena mereka mempunyai peran sebagai pengageng kawedanan begitu. Monggo, mau siapa dulu? Monggo silahkan. Saya dulu aja, Mbak. Ya. Langsung dong, Bro. Iya. Nah, kalau berperan itu tergantung konteksnya, Mbak. Mungkin kalau Mas Wiro dan Mas Noto itu membantu Ngarso Dalem di keraton. Kalau saya karena ASN dan Ngarso Dalem sebagai gubernur juga, saya juga kan membantu juga. Dan ini saya mensinergikan antara keraton dan pemerintahan daerah, Mbak. Kayak sekarang saya dipercaya oleh Ngarso Dalem sebagai kepala bagian desa, kelurahan dan kecamatan, sehingga saya bergaulnya dengan para kepala desa atau kalurahan, Mbak, Kapanewon sama Kemantren. Jadi saya sinergi apa yang ada di keluh dengan masyarakat. Kalau tidak sampai langsung ke Pak Gubernur atau ke Ngarso Dalem, disitulah poin saya, Mbak. Nah, kadang juga saya mensupport sama istri saya ngobrol dengan istri saya, Kalurahan ini seperti ini, dan karena istri saya juga di pariwisata kan, Mbak, jadi nyambung. Itu desanya apa, Bi? Saya kasih tahu desanya ini, berkembangnya ini, jadi saling sinergi, Mbak, antara
istri saya sebagai pengageng di keraton, saya juga membantu ngarso dalam di pemerintahan daerah, yang dimana pemimpinnya di keraton, pemimpinnya di Pemda itu adalah ngarso dalam, jadi kita yang di bawahnya tuh bersinergi. Itu salah satu bentuk support saya ke istri, dan istri juga mensupport saya seperti itu. Oke. Kalau saya gini ya, mensupport itu kan kalau diperlukan. Karena kan istri saya kan tahu sendiri kan, cukup mandiri. Begitu kan. Jadi bisa mengerjakan apa-apa sendiri. Tapi kadang-kadang ada sih waktunya dimana kita itu berdiskusi karena untuk minta pendapat. Tapi selebihnya daripada itu, kalau saya betul-betul berusaha, karena memang istri saya itu orang yang sudah cukup mandiri gitu, berusaha untuk tidak terlalu banyak ngerecokin gitu. Jadi kalau memang sudah bisa diselesaikan sendiri ya diselesaikan sendiri gitu. Tinggal nanti bagaimana dengan kewajiban dan tanggung jawab istri saya yang harus bertugas itu di rumah gentenan yang jagain Suryo. Cuman gitu aja. Tapi terlepas dari itu, bukan masalah support mensupport. Ini kalau masalah kolaborasi. Ini sebenarnya menurut saya suatu keberuntungan sekali, karena kebetulan di Keraton Jeng Ratu itu megang Tepas Tondoyekti, yang mana sosial media dan sebagainya itu dimanage oleh Tepas Tondoyekti. Sementara saya sendiri memegang Kawadanan Grido Mardowo yang memiliki banyak konten gitu. Jadi kontennya Keraton yang menjadi perhatian masyarakat itu kan banyak masalah seni pertunjukan gitu. Jadi ini menjadi kolaborasi antara Grido Mardowo dengan Tondoyekti ini bisa berjalan dengan baik gitu. Karena Tondoyekti oleh Jeng Ratu, sementara Grido Mardowo oleh saya. Cuman kadang-kadang juga itu ada ininya juga, ada senjata makan tuannya, ya kan? Ya, karena ngerusui Tondoyekti kalau nggak salah ya. Bukan gitu. Jadi kadang-kadang di lapangan itu anak buah kan nggak cocok, ya toh. Jadi Tondoyekti sama Grido Mardowo itu nggak cocok. Nanti Tondoyekti laporan sama istrinya, Grido tuh gini. Nah, sementara yang dari Grido Mardowo nanti laporan sama saya, anak Tondoyekti tuh nyuwunnya gede Kanjeng. Nah, sudah itulah. Jadi nanti menjadi kerepotan di rumah tangga saya dan istri saya karena kolaborasi antara satu Tepas dan Kawadanan ini di lapangan kan seperti itu. Kadang-kadang pembelaan sama pembenaran itu beda tipis, Mbak. Iya, memang benar. Sama apologi ya, seperti katanya Hayu, cocokologi. Cocok nggak cocok harus cocok. Iya, cocok nggak cocok harus cocok. Gimana Mas Wiro? Ya, kalau saya 18 tahun ya memimpin Parentah Ageng itu di 3 fase ya. Fasenya Suwargi Gusti Joyo, kita lalu nanti ke Wayah Dalem gitu ya. Saya harus membuat milestone gitu ya dalam pengelolaan abdi dalem itu, dulu, sekarang, besok itu kira-kira bagaimana. Tapi kan tentu memang kehendak utama itu ngarso dalem adalah acuan kita. Tapi yang di lapangan ini, yang penting kan saya pokoknya nggak boleh ada KKN. Itu udah jelas banget. 18 tahun saya mempertahankan itu. Mirunggan itu ya hanya ngersoh dalam sebagai raja yang boleh mengeluarkan mirunggan. Nggak ada kayak dulu tuh mirunggan itu bisa macam-macam dan sebagainya. Dan semakin komplit putri dalam dan mantu dalam, Mas Noto sudah pegang Grido, Jeng Hayu di TTY, Jeng Bendoro dan sebagainya, komplit gitu loh. Jadi saya sekali lagi saya memimpin Parentah Ageng dan saya menciptakan fondasi dan dasarnya. Kalau nggak salah kan Parentah Ageng dengan Tondoyekti sekarang berkolaborasi untuk mendigitalisasikan data abdi dalem gitu. Itu suatu terobosan tersendiri gitu kan untuk perkembangan di dalam keraton. Ya, kalau Punokawan bisa kita pantau. Jadi kondikte abdi dalem saya paham sekali. Abdi dalem yang kondiktenya scale-nya sampai 10, dari 1 sampai 10 tuh saya tahu per person. Tapi yang kaprajan kan enggak. Itu nanti the next step. Ya, tapi kita harus memahami bahwa Punokawan ini kan di kagungan dalam, di cepuri dalam. Kalau kaprajan ini nggak pakai tanda kutip kita sentuh, kita berikan pawiatan, kita berikan rangkulan dan sebagainya,
masyarakat di luar itu masih percaya. They don't know the difference between Kaprajan Punokawan. Pangkatnya sudah kanjeng KRT aja udah super dihormati. Dan belum tentu benar pemahamannya kepada masyarakat itu. Syukur-syukur sekarang sudah ada pawiatan pamong. Syukur-syukur semua dukul, semua lurah, semua kapanewonan, wah baru kan, camat itu ya. Itu juga sudah dapat pawiatan sehingga tereduksi lah kaprajan yang kira-kiranya yang perlu kita berikan sentuhan itu. Sebuah momen langka di mana kita bisa mendengar cerita-cerita personal atau curhatannya nih ya para mantu dalem bergabung ke dalam sebuah keluarga dengan tatanan tertentu, meninggalkan kesan yang beragam bagi saudara-saudari ipar saya ini. Semoga cerita kita bisa menjadi gambaran lebih dekat tentang keluarga Keraton Yogyakarta masa kini yang terus berjuang untuk mempertahankan tradisi. Dengan demikian, podcast Rembug Roso Putri Kedaton kali ini kita akhiri cukup sekian. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Bareng.